Evolusi sarana komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi sangat menarik untuk diikuti. Banyak alat-alat atau media yang sudah tergerus oleh zaman karena semakin majunya teknologi komunikasi. Tapi tidak ada salahnya kita melihat kembali dari mana semuanya berawal. Kita mulai dari periode yang paling tua, tepatnya jauh 200 tahun sebelum Masehi, yaitu sinyal asap. Sinyal asap adalah komunikasi visual yang digunakan pada jarak yang jauh. Selanjutnya adalah prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan. Biasanya media untuk menulis orang di zaman dahulu adalah pada prasasti atau batu yang diukir. Pada abad ke-12, burung-burung atau lebih tepatnya burung merpati dipakai untuk membawa pesan. Ini merupakan sistem komunikasi yang luas yang menghubungkan kota-kota dengan jarak ratusan kilometer. Di Indonesia, kentongan adalah salah satu alat komunikasi yang mengeluarkan suara ketika kentongan berbahan kayu atau bambu dipukul. Setiap jumlah pukulan kentongan menginformasikan hal yang berbeda, misalnya bencana alam atau kejadian pencurian. Masih di Indonesia, pengeras suara masjid atau orang biasa menyebutnya dengan toa, terutama di lingkungan daerah kecil seperti dusun telah lama difungsikan juga sebagai sarana komunikasi warga. Selain sebagai penanda masuknya waktu sholat atau azan sebagai fungsi utamanya. Berikutnya sarana komunikasi yang kita kenal adalah surat. Surat tentunya menjadi salah satu alat komunikasi yang paling tepat dalam menyampaikan kabar maupun informasi. Bahkan sampai saat ini walaupun teknologi sudah menggusur fungsinya, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan keunggulan surat, yaitu sifatnya yang personal dan memorable. Kartu pos. Kartu pos adalah selembar kertas tebal atau karton tipis berbentuk persegi panjang, yang digunakan untuk menulis dan pengiriman tanpa amplop, dan dengan harga yang lebih murah daripada surat. Telegraf. Pada tahun 1844, Samuel Morse mengirimkan pesan telegraf pertama. Telegraf merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi, lalu dirubah ke dalam pesan tulisan. Telegram atau surat kawat. Telegram adalah surat ringkas atau pendek yang terdokumentasi ke penerima dalam waktu yang lebih cepat dari surat. Telegram adalah hasil dari proses telegraf. Zaman dahulu biasanya kita sangat tegang ketika menerima telegram, karena biasanya berisi informasi sangat penting. Misalnya ada kerabat yang meninggal. Surat kabar. Koran atau surat kabar merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Hal ini berlaku juga untuk majalah. Faksimili. Pada tahun 1843, Alexander Bain yang juga seorang asisten penemu telegraf menciptakan mesin fax pertama. Namun, mesin fax mulai populer baru pada tahun 1983. Landlines atau sambungan telepon rumah. Sebelum adanya ponsel, zaman dulu kita mengenal telepon kabel atau telepon rumah. Ditemukan pertama kali oleh Antonio Meucci pada tahun 1876. Lalu mulai populer di rumah-rumah pada tahun 1950-an. Dengan telepon kabel, satu orang hanya bisa melakukan satu panggilan dalam waktu yang sama. Telepon kabel tentunya juga tidak dapat dibawa kemana-mana, sehingga tidak praktis digunakan, karena sangat sulit jika berkomunikasi di luar rumah. Radio. Radio merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Radio berguna untuk dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Walaupun alat komunikasi saat ini semakin canggih, radio tetap eksis dalam menyampaikan informasi. Zaman dulu radio sering dimanfaatkan untuk menginformasikan keadaan penting, terutama pada masa-masa terjadinya perang. Televisi. Televisi mungkin adalah suatu barang yang wajib ada di suatu rumah sekarang ini. Televisi tidak jauh berbeda dengan koran atau radio. Merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Bedanya dengan koran yang hanya bisa menyampaikannya lewat tulisan dan gambar, dan radio yang hanya suara, televisi atau TV dapat menyampaikan berbagai informasi tersebut dalam bentuk audiovisual. Telepon umum koin.
Telepon umum koin adalah jenis telepon umum yang menggunakan koin atau uang koin sebagai alat pembayarannya. Lazimnya, pecahan koin yang digunakan adalah pecahan 200, 500, dan 1000 rupiah. Telepon umum kartu magnetik. Telepon umum kartu magnetik populer di era 1990-an adalah jenis telepon umum yang menggunakan kartu khusus sebagai alat pembayarannya. Baik telepon umum koin maupun kartu sekarang sudah sangat jarang ditemukan. Padahal untuk keadaan darurat mungkin masih sangat bisa diandalkan. Wartel atau warung telepon. Wartel atau warung telepon adalah salah satu sarana komunikasi yang populer era 90-an dan 2000-an. Cara menggunakannya adalah dengan masuk ke salah satu bilik yang di dalamnya terdapat telepon, kursi duduk, dan kode wilayah yang biasanya ditempelkan di dinding bilik. Biasanya kita ke wartel karena butuh sambungan telepon jarak jauh, bahkan sambungan internasional. Biaya layanan biasanya tergantung kemana tujuan sambungan dan lamanya durasi kita menelpon. Intercom. Intercom merupakan sebuah sistem komunikasi elektronik terbatas. Intercom tersambung melalui kabel. Kabel ini berfungsi untuk menyalurkan suara dari pesawat intercom yang satu ke pesawat intercom lainnya. Populer mulai 70-an sampai 90-an. Biasanya difungsikan di rumah, perkantoran, bahkan lingkungan terbatas. Mading sekolah. Mading atau majalah dinding sekolah adalah sebuah media untuk memberikan informasi kepada seluruh siswa, guru dan semua yang terlibat di sekolah. Dengan adanya mading sekolah, semua informasi menjadi praktis dan terpusat. Penyeranta atau pager. Setelah telepon kabel, inilah alat komunikasi yang populer sekitar tahun 1980-an sampai awal 1990-an. Ditemukan oleh Multitone Elektronik pada tahun 1956. Penyeranta atau lebih populer dengan sebutan pager adalah alat perantara komunikasi paling hits zaman dahulu karena bisa dibawa kemana-mana walaupun hanya bisa mengirim pesan pendek. Komputer. Komputer adalah salah satu bentuk sarana komunikasi paling lengkap dan mutakhir. Dengan komputer kita dapat terhubung dengan dunia luas melalui jaringan internet. Tapi lambat laun fungsinya mulai tergeser oleh perangkat yang lebih praktis yang dapat dibawa kemana-mana, yaitu smartphone. Dial-up internet adalah teknologi zaman dahulu yang digunakan agar pengguna dapat mengakses internet. Jauh sebelum teknologi nirkabel atau Wi-Fi muncul. Surel atau surat elektronik, atau kamu lebih kenal dengan sebutan email, adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur jaringan komputer atau internet. Selain akun email premium, mungkin kita lebih akrab dengan penyedia email gratis seperti Hotmail, Yahoo Mail atau sekarang yang paling familiar yaitu Google Mail atau Gmail. Penjelajah web atau web browser adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Bisa berupa halaman web, gambar, video, atau jenis konten lainnya. Beberapa yang kamu kenal adalah Netscape, Internet Explorer dan era sekarang seperti Firefox, Opera dan Google Chrome. Portal web atau mesin pencari web atau web search engine adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam sebuah ataupun sejumlah komputer server dalam suatu jaringan. Beberapa nama yang populer diantaranya AltaVista, Webcrawler, Infoseek, Lycos, Demos, Yahoo, dan Google. Chatting. Chatting dapat diartikan sebagai fasilitas yang dapat digunakan untuk berbincang-bincang dalam bentuk teks secara langsung dengan pengguna internet di seluruh dunia yang sedang online pada saat bersamaan. Beberapa nama yang kamu kenal mungkin adalah Telnet, ICQ, MIRC, YM, atau Yahoo Messenger. Tapi saat ini hampir semua fasilitas chat berbasis web sudah mulai digantikan oleh aplikasi di smartphone. Ponsel atau telepon genggam. Setelah era pager redup, ponsel 2G pun jadi idola. Banyak ponsel ini yang dijual dengan beragam model seperti Motorola, Nokia, dan Sony Ericsson adalah beberapa merek yang paling populer saat itu. Salah satu terobosan dari telepon genggam adalah lahirnya SMS atau Short Messaging System. SMS pertama kali diluncurkan dan populer pada tahun 1992. Tetapi saat ini fungsi SMS mulai tergeser oleh aplikasi-aplikasi pesan instan.
PDA atau Personal Digital Assistant. Bisa dikatakan PDA adalah cikal bakal smartphone modern saat ini. Berukuran besar dan menggunakan stylus sebagai alat pembantu. Fungsi awal PDA sebenarnya untuk pengorganisir pribadi. Tapi seiring waktu, PDA pun bertambah fungsi. Selain sebagai alat komunikasi, PDA juga berfungsi sebagai kalkulator, penunjuk waktu, permainan komputer, pengakses internet, penerima dan pengirim email, perekam foto dan video, dan pencatat memo. Nah, terdengar mirip smartphone saat ini bukan? Friendster. Friendster dikenal sebagai situs jejaring sosial. Bisa dibilang ini adalah nenek moyangnya semua jejaring sosial. Jauh sebelum masa Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lain. Friendster dianggap sebagai salah satu jejaring sosial asli dan sangat populer di kawasan Asia. Facebook merupakan jejaring sosial yang dibuat oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2004. Awalnya, ia membuat jejaring sosial ini untuk menghubungkan antar mahasiswa Harvard. Akan tetapi, pengembangan selanjutnya membuat Facebook tumbuh besar dan dipakai oleh miliaran pengguna di dunia. Twitter didirikan oleh Jack Dorsey pada tahun 2016. Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk saling mengirim dan membaca pesan berbasis teks. Karena popularitasnya, Twitter sering digunakan untuk sarana protes dan keperluan kampanye politik maupun komunikasi yang bersifat darurat. BBM atau BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger atau disingkat BBM adalah aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat BlackBerry. Layanan Messenger ini dibuat khusus bagi pemilik BlackBerry dan dirancang khusus untuk berkomunikasi di antara penggunanya. Cara menggunakan BlackBerry Messenger adalah dengan penghubung nomor PIN yang juga eksklusif dimiliki masing-masing perangkat BlackBerry. Tetapi karena terlalu eksklusif, sistem ini akhirnya kehilangan popularitas dan ditinggalkan banyak orang. Smartphone. Dengan semakin berkembangnya sistem Android, maka mulai muncul ponsel dengan kemampuan yang semakin canggih. Disinilah dimulainya istilah smartphone atau ponsel pintar. Smartphone merupakan penyempurnaan kinerja dari PDA. Teknologinya semakin inovatif dan kini dipakai banyak orang untuk saling terhubung. Pengguna tidak perlu lagi mengakses komputer untuk browsing website, dan dengan smartphone segalanya menjadi lebih mudah serta mobile. Dan saat ini tidak terasa smartphone sudah masuk ke dalam kebutuhan pokok. Tablet ini adalah bentuk lain dari smartphone. Munculnya karena banyak konsumen yang mengharapkan ada gawai atau perangkat yang bisa digunakan layaknya smartphone, tapi memiliki ukuran layar dan fungsi mirip laptop. WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan untuk smartphone. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa pulsa, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat melakukan obrolan daring, berbagi file, bertukar foto, dan lain sebagainya. Video call melalui smartphone atau komputer adalah proses komunikasi dengan layar video dan mampu menangkap video atau gambar sekaligus suara yang ditransmisikan, dan dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya atau beberapa orang sekaligus secara real-time. Beberapa nama yang populer diantaranya Skype, Zoom, dan Google Meet. Demikian perkembangan teknologi komunikasi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, dan tentu saja beberapa masih menjadi bagian dari keseharian kita. Apakah perjalanannya sudah berhenti atau berakhir? Tentu saja tidak. Semuanya masih terus berevolusi.